Siwaji daya karo maname anabaso Siwaji daya karo maname anabaso tumabina lagi suno. Inilah moksa. Moksa itu kalau diartikan bisa mempunyai dua arti. Moksa pertama berarti lepas, moksa kedua berarti menyatu. Lepas artinya adalah lepas dengan keterikatan dengan dunia-dunia material. Kemudian menyatu adalah menyatunya sang Atma dengan Parama Atma. Nah, ajaran ini bersumber dari Siwa Tattwa. Siwa Tattwa mengajarkan bahwa kalau kita ingin mendalami tentang Siwa, itu kita wajib mendatangi 12 lingga jotir yang ada di dunia ini. Kebetulan ke-12-nya itu ada di India. Kemudian mereka yang ingin lebih mendalami tentang ajaran Siwa, itu minimal pernah datang ke rumahnya Siwa, yaitu puncak Himalaya, yaitu Kailas. Nah, kedua itu sudah Tiang lewati. Suatu saat ketika Tiang berada di Kailas, itu mendapat inspirasi bahwa tidak semua umat bisa datang ke Gunung Kailas. Di samping jauh juga perlu persiapan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di sana Tiang berniat ingin membuat penyimpangan atau pengayengan. Ya, nah moksa ini adalah bentuk kecil dari Kailas yang digunakan oleh umat Hindu untuk mendalami ajaran-ajaran Siwa. Nah, di sini namanya moksa karena di sini turun ajaran-ajaran kamoksan secara modern. Walaupun secara tradisi sudah ada di berbagai lontar-lontar seperti Bima Swarga, Tattwa Kamoksan, itu Dharma Sunyo, itu sudah ada. Nah, di sini dikembangkan secara universal karena Tiang di sini mengajarkan bukan saja untuk orang Bali tetapi orang nasional dan internasional, sehingga ajaran Siwa yang dikembangkan di sini adalah bersifat modern. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pada situasi saat ini. Ya, pemirsa, berbicara tentang bahagia, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Banyak yang mengatakan bahagia lahir dan batin. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana hidup bahagia, mati tenang. Aduh, ini kalau kita berbicara tentang kematian, ini agak-agak mendobrak budaya kita berbicara tentang kematian seperti itu. Nah, sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Bapak Kadek Siwa Ambara, seorang guru spiritual Bali Modern. Om Swastiastu, Pak Kadek. Om Swastiastu, Dekara. Nggih, apa kabarnya Pak Kadek? Baik sekali. Sehat ya? Selalu nggih. Ini hampir 3 tahun tidak pernah ketemu ya. Hampir 3 tahun ya. Yang terakhir saya pun pernah datang berkunjung ke ashram, kemudian ketemu sama Pak Kadek, dan Astukar bisa diberikan umur panjang. Akhirnya bisa bertemu lagi di sini ya. Baik, nanti kita akan bahas tentang topik kita yang mungkin ya agak tadi pun mengejutkan juga. Saya tanya ini, aduh ini berbicara tentang kematian nih, seperti itu ya. Baik, nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Kadek sudah hadir di studio, dan yang pastinya pun hari ini kita sudah kehadiran seorang wanita perempuan cantik sekali. Ada Dr. Ketut Rasmini, beliau seorang akademisi. Om Swastiastu. Ibu, siapa yang saya panggil Niki? Biasa aja. Ibu Butut ya. Butut cantik banget loh hari ini. Ini klik banget dengan Pak Kadek ini ya. Sore hari ini kita akan banyak berbincang tentang topik kita tentang hidup bahagia, mati tenang. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Pak Kadek. Kan banyak nih yang mengatakan gimana hidupnya bahagia gitu. Kalau kita berbicara tentang definisi bahagia itu seperti apa sih Pak Dek?
Bahagia akan terjadi ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa terwujud. Ya, kita akan merasa bahagia ketika kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan. Oke. Ya, nah nanti bagaimana kita bisa selalu hidup bahagia? Kita harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit. Ya, misalnya hari ini kita mau ke studio, kita sampai di studio ya kita bahagia. Ya, kita nanti mau makan malam di suatu tempat, kita sampai di sana dan nikmati makanan dengan bahagia. Itu. Berarti bahagia itu adalah tercapainya suatu cita-cita. Oke, sebenarnya apa yang menjadi sebagian besar, sebagian banyak orang cita-cita atau yang diinginkan dalam kehidupan ini? Tentunya bahagia. Ya, target kehidupan baik di agama maupun di dunia nyata ini kan agar kita bahagia kan. Moksartem jagadita ya caiti dharma. Itu tujuan kita orang Bali. Bahkan semua manusia, umat manusia di dunia ini ingin tercapai apa yang diharapkan. Target terakhirnya ya bahagia. Oke. Itu. Bahagia secara materi, bahagia secara mental, bahagia secara hati dan jiwa. Itu. Tapi kalau kita melihat seseorang dengan keberlimpahan secara materi, apakah kita bisa sebut mereka bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena Tiang punya dua teman. Teman saya seorang tukang pijat. Dia sangat bahagia ketika mendapatkan uang 50.000. Ya, karena paginya dia bisa gunakan 10.000, siangnya 10.000, malamnya 10.000, ditabung 10.000, dikasih ibu dan ayahnya 5.000. Dia bahagia sekali. Seorang teman saya yang kaya, dia setiap hari butuh 50 juta, tetapi dapatnya 40. Dia sangat menderita. Ya. Di satu sisi kita melihat orang kaya itu punya uang 40 juta. Ya, di sisi lain kita melihat orang ini punya 50.000. Mana yang lebih bahagia? Tentu yang 50.000. Karena dia nabung bisa, memenuhi kebutuhannya bisa, ngasih orang tuanya bisa. Sedangkan ini yang 40 juta ini ngasih istri nggak bisa, ngasih anak nggak bisa, nabung apa lagi? Menderita kan? Baik, berarti bukan hanya dilihat dari apa yang jumlah dimiliki. materinya. Baik. Baik, Pak Kade dan Ibu Ketut, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana topik kita pada hari ini, hidup bahagia, mati tenang. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus pada sore hari ini. Hidup bahagia, mati tenang. Kalau tadi Pak Kade sebagai seorang guru spiritual Bali modern mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Nah, itu yang kita bisa sebut bahagia. Seperti itu kah, Pak Kade? Iya, seperti itu. Nah, Pak Kade, ini kan ada yang mengatakan ini seperti apa sih yang diajarkan oleh seorang guru spiritual Bali modern ini sendiri. Sebenarnya apa sih ajaran spiritual itu, Pak Kade? Ya, ajaran spiritual kita di Bali ini kan nganut ajaran Siwa Buddha. Siwa itu adalah ajaran-ajaran yang berlandaskan pada bakti dan karma. Ya, makanya kita di Bali ini menggelar upacara. Apakah upacara butoyannya, manusiayannya, pitrayannya, resiannya, dewayannya. Nah, kenapa? Karena kita menganggap Tuhan itu ada di mana-mana. Kita menghormati Tuhan pada sarwabhuta, kehidupan, ya. Apakah itu binatang, apakah itu makhluk-makhluk yang tidak terlihat, kemudian tumbuh-tumbuhan itu semua sarwabhuta. Ya. Kemudian kita melihat Tuhan ada pada setiap manusia. Ya kan? Ada dewa di deweke yang disebut dengan Atma itu kan.
dalam manusia itu ada percikan kecil Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atma. Ya. Kemudian para pitra. Dalam pitra itu kan ada Atma, itu yang kita berikan upacara-upacara. Kemudian ada para resi yang harus kita hormati, beliau adalah perwujudan Tuhan juga. Kemudian para dewa, sehingga di Bali ada istilah Dewata Nawasango. Ya, ada Dewata Nawasango, ada Panca Mahabhuta, ada Trisakti, ada Trimurti, ada Ardhanareswari, dan ada Sunil. Itu ada Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, Sunya Siwa. Itu. Nah, ini ajaran Siwa ini melihat Tuhan ada di mana-mana. Kemudian ajaran Buddha itu melihat Tuhan di dalam diri kita. Nah, sehingga ajaran spiritual Bali ini sangat komplit sekali. Melihat Tuhan ada di mana-mana, itu dilakukan ketika kita masih di Brahmacari Grahasta ini. Kita harus menerapkan apa yang disebut dengan Pancayatnya. Tetapi ketika kita mulai Wanaprastha, Biksuka, Wanaprastha ini kita sudah mulai melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, ajaran ke dalam. Sehingga kita ini betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kemudian kita berusaha untuk memunculkan sifat-sifat mulia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ini yang harus kita lakukan di Wanaprastha. Agar nanti di Biksuka itu kita menuju Tuhan yang satu itu. Ini hebatnya spiritual di Bali itu. Ya, ada ajaran keluar, ada ajaran ke dalam. Ya. Kalau khusus ajaran-ajaran spiritual yang modern atau yang diterapkan sekarang, ya, dia hanya spiritual ke dalam saja. Dia membenci ajaran-ajaran Pancayatnya. Kenapa melakukan yadnya itu pemborosan? Karena dia tidak mengerti apa itu ajaran Siwa Buddha. Itu, ya. Ini kan ada satu cerita tentang Dharma Wangsa yang mengelarkan kesiwaan, kemudian Cakra Bhairawa yang mengelarkan kebudaan. Pada akhirnya Siwa ini yang turun harus digabungkan antara keluar dan ke dalam, baru bisa mencapai kesempurnaan. Nah, begitu juga bagaimana agar kita bisa hidup bahagia semasa hidup. Kita ini dari kecil harus bisa menerapkan ajaran yang disebut dengan Brahmacari. Ya, kalau di Brahmacari kita masih sekolah itu, tugas kita adalah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan kemudian ilmu inilah yang akan kita gunakan di dalam jenjang berikutnya, yaitu di jenjang Grahasta. Karena kalau kita sudah Grahasta, dia kan belum Grahasta. Ini nancep banget ini ya. Kalau di Grahasta, apalagi kita sudah punya istri, punya anak dan istri, yang dituntut apa? Satu, uang. Oke. Makanya kita perlu sekolah, kita perlu ikuti kursus-kursus semasa kita di Brahmacari agar kita dengan bekal pengetahuan ini di Grahasta ini kita gampang cari kerja. Untuk mendapatkan uang kita serahkan kepada istri agar dikelola untuk kebutuhan keluarga. Nah, kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup di Grahasta, ini kita bahagia di zaman Grahasta, di masa Grahasta. Ya. Kemudian setelah kita memasuki Wanaprastha, apapun yang kita dapat raih semasa Grahasta, ini kita wajib untuk melepaskan. Ya, melepaskan tongkat estafet ini kepada anak dan menantu. Nah, kalau kita sudah dengan ikhlas melepaskan apa-apa yang kita raih kepada anak dan menantu kita dengan ikhlas, nah di sini kita akan mencapai kebahagiaan di masa Wanaprastha. Nah, di masa Wanaprastha tugas kita ini adalah kita sudah mulai ke dalam mencari Tuhan yang ada di dalam diri, menyadari bahwa diri kita ini adalah Tuhan kecil. Bagaimana kita bisa memunculkan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat Tuhan itu adalah selalu bahagia, selalu tersenyum, ya, selalu memberi, penuh kasih, ya, kemudian bijaksana,
Seperti itu. Itu yang disebut dengan bahagia di masa Wanaprastha. Di masa Biksuka, kita sudah betul-betul totalitas bagaimana kita siap menghadapi kematian. Dan banyak orang takut mati, seperti tadi kan agak serem ini kan, mati tenang kan? Iya. Padahal mati itu setiap malam kita mati. Pada saat tidur kan mati kan? Nah, orang yang bisa tidur tenang di malam hari, ketika dari pagi dia bisa mengerjakan apa yang dia rencanakan dan tercapai. Makanya dia bisa tidur tenang. Nah, mati itu sesungguhnya adalah tidur panjang. Maka nanti di masa Biksuka, kita sudah melepaskan semuanya, kita tinggal mencari kematian. Kematian itu kita mau kemana? Ya, kita mau ke alam sorga, kita mau ke alam neraka, itu ditentukan oleh karma-karma kita. Ya. Tujuan agama adalah untuk mencapai sorga. Ya, orang yang jahat ketemu neraka, orang yang baik ketemu sorga. Tetapi target orang spiritual, apalagi spiritual modern ini adalah menghindari, ya bukan menghindari ya, melewati sorga dan neraka, yaitu moksa, menyatu dengan sang sangkan Paranindumadi, ketemunya Atma dengan Parama Atma. Nah, bagaimana mencapai itu? Ini kita harus menjadi diri kita. Ketika kita menjadi murid, kita jadi diri kita. Jadi seorang murid apa? Belajar, mengerjakan tugas-tugas, baik tugas sekolah maupun tugas di rumah. Baik. Belajar untuk menghadapi ujian. Sehingga kita lulus, bisa naik dari SD ke SMP. Di SMP belajar lebih giat lagi agar bisa ke SMA ke perguruan tinggi. Kemudian tugas-tugas apapun yang diberikan oleh Bu dosen, dikerjakan dengan baik. Sehingga kita bisa lulus tepat pada waktu. Itu ada kebahagiaan di masa Brahmacari. Ya. Kemudian di Grahastha nanti menjadi suami, jadilah suami yang baik. Bagaimana kita bisa membiayai istri, membiayai keluarga, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Kalau jadi istri juga jadi istri yang baik, yang bisa melayani suami, yang bisa melayani anak-anak kita semua. Nah, kalau peran-peran ini kita bisa lakukan dengan baik, sebenarnya dunia ini kan panggung sandiwara. Sekarang jadi penyiar, jadi presenter. Kalau sukses nanti bahagia ada. Baik, baik. Saya masih dalam rangka menuju ke Grahastha ya. Nanti setelah jadi suami, jadi istri, ya. Kita kan punya anak. Kita harus jadi orang tua yang betul-betul bijaksana kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian lanjut, nanti kita punya cucu, harus menjadi kakek, harus menjadi nenek yang baik. Kan peran kita, peran kakek, peran nenek. Kemudian peran kumpi lagi. Baik. Nah, karena di panggung sandiwara ini banyak sekali peran-peran kita. Peran sebagai teman, kita harus bisa berteman dengan baik. Peran sebagai ipar, harus menjadi ipar yang baik. Ya. Berperan sebagai adik atau kakak, harus jadi peran tersebut. Berperan sebagai tetangga, harus menjadi tetangga yang baik. Ketika kita bisa menyelesaikan peran-peran kita dengan baik, maka sang dalang, sang Tuhan itu sendiri akan dengan baik menerima kita dan memberikan acungan jempol kepada kita. Baik. Ya, intinya agar kita bisa hidup bahagia semasa hidup ini, lakukanlah peran sebaik mungkin. Nah, kalau kita berbicara tentang peran yang harus kita lakukan, ini saya mau tanya ke seorang akademisi, Dr. Rasmini, seorang dosen juga. Ini luar biasa sekali. Ibu, apa yang melatar belakangi sehingga Ibu akhirnya, wah, ini tempat yang paling baik untuk menuju ke Wanaprastha atau Biksuka nantinya, atau seperti apa nantinya, Bu? Oke, semua untuk pertanyaan yang bagus sekali nih, Ki. Sebenarnya kalau Tiang sampai seumur ini, Tiang sudah jadi dosennya sudah sekitar 28-29 tahun. Hampir 3 dasawarsa menjadi pendidik ya. Iya, ya tugas mulia sebenarnya. Sekaligus mengajar, kita mengajarkan juga untuk belajar untuk diri sendiri juga. Dalam hidup ini tujuan hidup kita apa? Kan bukan hanya untuk mencari materi, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Sri Aji adalah
mencapai kebahagiaan baik di semasa hidup ataupun nanti kelak sesuai dengan tujuan kelahiran kita, yaitu Moksartam Jagaditam Jayati Dharma, sesuai dengan ajaran agama Hindu kan, sebenarnya itu yang diajarkan. Nah sampai seumur ini setelah Tiang renungi, ternyata sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Itu awalnya adalah perenungan seperti itu. Apa yang saya cari? Kuliah, oke, sudah selesai kan begitu. Tapi tujuan kita hidup ini apa begitu? Sebenarnya kan seperti tadi kita ingin bahagia. Tapi bagaimana supaya kita bahagia? Itu yang Tiang banyak belajar dari beliau ini, dari Sri Aji, bahwa untuk bahagia itu sebenarnya bagaimana kita menyadari bahwa hidup ini bahwa seperti ini adanya gitu. Kita harus bisa menerima segala perbedaan. Biasanya kita kan sulit menerima perbedaan. Kita inginnya selalu apa yang kita mau, orang juga mengikuti kita. Sudut pandang kita sering paksakan kepada orang lain, baik terhadap pasangan, khususnya di keluarga, adik, kakak, semua kita ingin seperti yang kita mau. Tapi dalam faktanya kan pasti berbeda. Adik kan juga pasti bersaudara, juga pasti karakternya beda-beda kan. Bagaimana kita menyatukan visi kita supaya kita dalam keluarga itu bisa harmonis? Itu kan perlu rasa menerima. Nah, Sri Aji lah mengajarkan Tiang itu bagaimana sebenarnya kita menerima kehidupan ini yang sebenarnya banyak perbedaannya gitu. Sering beliau menyanyikan lagu yang sebenarnya saya pada awalnya agak lucu gitu. Agak lucu sebenarnya, kok belajar spiritual kok pelajarannya kayak lagu anak-anak TK. Mawar, melati, semuanya indah gitu kan. Ternyata memang ada filosofi ada juga filosofinya ternyata. Lirik-lirik. Iya, tidak harus semuanya mawar. Kalau semua mawar mungkin tidak indah juga. Tapi kalau ada mawar, ada melati, ada yang wangi, ada yang bunganya warna-warni, itu menjadi indah ketika kita mampu melihat sisi indahnya. Sebenarnya kita belajar bagaimana melihat sisi indah dari suatu perbedaan itu. Yang berbeda itu tidak harus kita paksakan menjadi sama, tapi kita belajar bagaimana kita melihat sisi indah dari perbedaan itu. Bahwa dalam hidup ini ada yang berbeda, ada dualitas kehidupan yang beliau ajarkan. Ada siang, ada malam. Apakah selalu siang itu semuanya bagus? Kalau siang aja terus kita mungkin nggak bisa tidur. Kita inginnya kerja, kita nggak ada waktu untuk istirahat. Tapi kalau malam terus kita maunya istirahat aja terus, kita nggak kerja, kita nggak bisa makan. Sementara perut kita kan perlu diisi. Artinya sebenarnya yang Sri Aji ajarkan sangat sederhana, bagaimana kita belajar menerima hidup ini, menyadari apa tujuan kelahiran kita, yang dilandasi tentu tujuan kelahiran kita kan menjalankan catur purusa arto itu kan, yang pada akhirnya adalah mencapai moksa gitu. Tetapi dalam menjalani itu kita harus tetap berlandaskan pada dharma dan menyadari bahwa menyadari tujuan kelahiran, kemudian kita bisa menerima perbedaan, lalu menyadari bahwa itu ada perbedaan dan harus kita terima dengan baik. Oke, baik Ibu Ketut, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini sebenarnya kalau kita melihat latar belakang seorang Ibu Ketut Rasmini Niki sendiri, ini cukup mencengangkan juga. Akhirnya, wah ini tempat yang paling tepat ketika gabung bersama Bapak Kade Siwambara seperti itu ya. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, hidup bahagia, mati tenang masih menjadi topik kita pada talk show atau dialog pada sore hari ini tentunya. Baik, masih bersama Bapak Kade Siwambara, seorang guru spiritual Bali Modern, dan juga kita kehadiran seorang dosen, seorang akademisi, Dr. Ketut Rasmini. Ibu, kalau saya flashback kembali ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Apa yang membuat seorang, wah ini masa sih seorang dosen ternama dari universitas ternama kemudian memiliki juga permasalahan dalam kehidupan sehingga harus tanda petik harus mendapatkan tuntunan dari seorang Bapak Kade Siwambara.
Pertanyaannya menarik nih, unik. Iya. Dosen itu kan juga manusia. Iya. Ada lagunya dosen juga manusia. Semua apapun profesi kita sama, sepanjang kita manusia pasti tidak ada yang tidak punya persoalan, yang yakin gitu. Yeah. Karena bekal hidup nih kan 4 kocok nih, Apa suka, itu? duka, lara dan pati. Adakah manusia yang tidak mengalami hal itu? Dia pernah sakit? Iya. Pernah merasakan rasa lara atau menderita? Pernah bahagia? Sangat. Iya, artinya kan semua mengalami. Iya. Semua kita mengalami hal itu kan. Pati aja nanti tujuan ya itu terakhir dah, jangan diomongin dulu. Iya. Artinya semua mengalami sepanjang kita masih sebagai manusia atau makhluk hidup yang rasa semua mengalami hal itu gitu. Tapi awalnya Tiang ketemu beliau bukan karena Tiang punya masalah sih sebenarnya, karena ketemunya pada saat ada musim pandemi, ada yoga tertawa di Banjar Tiang. Kemudian ada salah seorang murid beliau memberikan pelajaran lah di sana, di samping yoga tertawa dan penyadaran diri. Di situ Tiang banyak bertanya, gitu. Banyak bertanya tentang beliau. Lalu beliau menawarkan nanti tanggal, Tiang masih ingat tanggalnya 10 April 2021, nanti Ibu tanya aja ya sama guru saya, nggak terlalu banyak bertanya, mungkin karena terlalu banyak yang tanya. Nanti ketemu saja, beliau memberikan way stop kebetulan di daerah Tiang di Sukawati. Bertemulah dengan Sri Haji waktu nikah, dan ada kesempatan untuk bertanya. Tiang dipanggil bertanya. Habis nikah, besoknya beliau menghubungi Tiang untuk membuat buku spiritual sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, berawal dari mulai membuat buku nikah, Tiang mulai belajar, karena ingin menuliskan tentang pengalaman spiritual, tentu Tiang harus belajar. Tiang ikuti semua proses yang beliau berikan, dan di situ Tiang ikuti, dan memang Tiang merasakan semenjak awalnya dari belajar untuk menulis buku yang pelajaran beliau, tapi Tiang akhirnya klik gitu. Tiang merasakan beliau mengajarkan hal yang sangat sederhana dalam hidup ini, bahwa sebenarnya apa tujuan hidup kita sebenarnya gitu. Yaitu sebenarnya kita ingin, semua manusia ingin bahagia, tapi untuk bahagia itu kita harus merubah mindset kita yang harus dirubah. Mindset yang seperti apa? Merubah cara pikir, cara pandang kita terhadap sesuatu. Seperti tadi kan Tiang bilang, seringkali kita selalu menginginkan apapun harus maunya kita gitu. Kita lupa bahwa orang lain juga punya mau yang sama seperti dirinya. Mereka maunya. Jadi kalau tidak inline nih kan bisa bentrok. Mereka maunya A, kita maunya B, kan bisa bentrok, nggak ketemu. Jadi kalau setiap orang punya mindset atau punya pikiran menerima bahwa orang lain itu dia seperti itu. Bahasa Bali nak ia mulo keto, ya kita terima dia apa adanya. Seperti tadi perbedaan nih ada siang malam, mawar melati, biarkan seperti itu, biarkan mawar menjadi mawar, melati seperti melati, sehingga semuanya menjadi indah, sehingga kita menjadi harmonis. Kalau kita paksakan pasti nggak bisa, mawar disuruh jadi melati nggak bisa, dia durinya mau dibawa kemana. Baik, ini perubahan yang Ibu rasakan setelah ketemu dengan Pak Kadek, mengikuti apa yang diajarkan itu seperti apa? Yang jelas Tiang merasakan diri Tiang lebih sabar. Keluarga juga bilang Tiang lebih sabar gitu. Artinya emosinya lebih stabil lah. Kalau dulu sebelumnya kalau melihat sesuatu yang nggak sesuai, biasanya ibu-ibu nih kan umumnya nggak ngomel, ini berantakan pasti ngomel. Ibunya mungkin begitu juga. Tapi setelah diajarkan oleh beliau bahwa kita harus belajar menerima orang lain apa adanya, yang lebih kalem lah. Oke, mahasiswanya juga lebih banyak absennya sekarang ya. Lebih kalau banyak disiplin hadir ya. bedakan disiplin dengan nikah dong. Kalau disiplin tetap harus dijalankan, tetapi cara berbicara pasti rasanya Tiang merasakan Tiang lebih sabar lah. Baik. Boleh mengukur diri, artinya kalau dulu Tiang kalau nggak sesuai Tiang biasanya marah gitu kan. Tapi sekarang lebih inilah. Lebih cepat grounded, lebih cepat menggrounded. Kalau ada suatu hal yang menghantam, biasanya setiap orang kan pasti mengalami. Mungkin beat up sedikit, habis itu cepat grounded. Jadi kan banyak orang yang mengatakan ini perubahan dari seseorang itu tidak semudah apa yang kita ucapkan, seperti itu. Betul, Sami perlu proses Tiang pikir. Proses, kalau kita sudah berproses, Sami butuh proses. Tiang suka sekali lagunya Dek Uli, itu Sami butuh proses. Artinya kita perlu proses. Dengan kita memiliki penyadaran diri bahwa orang lain itu
berbeda karena setiap orang kan punya karma sendiri-sendiri. Setiap orang menjalani karma wasananya sendiri-sendiri. Mereka hidup untuk membayar karmanya masing-masing. Jadi kita sadari kita juga membayar karma kita sendiri. Mereka bayar karmanya, biarkan mereka menjalani karmanya sendiri-sendiri. Sehingga kita juga kita tetap aja pada jalannya kita gitu. Kita terima saja perbedaan itu dengan baik. Artinya muncul kata oh nih ke, oh kenapa mereka berbeda? Oh nah iya mulai gitu. Oh dia memang begitu adanya, biarkan dia seperti itu. Tapi kita merubah diri kita. Yang kita rubah diri kita, bukan orang lain. Kita nggak mungkin merubah orang lain kan? Karena itu kan tidak terkendali, uncontrollable bagi kita. Yang bisa kita kendalikan siapa? Kita, diri kita, pikiran kita. Jadi kita merubah cara pikir, merubah cara pandang kita. Secara bertahap Nike yang merubah. Bisa berproses Niki tidak seperti membalik telapak tangan lah. Semua perlu proses. Ngajeng kita makan aja perlu proses, perlu waktu kan. Tidak mungkin kita masukkan makanan langsung telan, ya kan? 91 ya, 10 ya. Apalagi menjalani hidup, menghadapi hidup. Kalau yang enak, yang membahagiakan pasti lebih gampang. Tapi yang berat itu yang yakin. Baik. Pak Kadek, kalau kita berbicara tentang spiritual Bali modern ini sendiri, seperti Pak Kadek katakan, ini ada hal-hal yang harus kita ketahui. Step-stepnya ada dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, Biksuka, seperti itu. Ini berarti ada beberapa program yang ada di spiritual Bali modern ini sendiri penerapannya. Seperti apa? Untuk mencapai kebahagiaan di masa Brahmacari, kita punya program Diksa Suputra. Diksa itu artinya disalurkan energi kesadaran. Kemudian Suputra itu adalah menjadi anak yang baik. Ya, di acara Diksa Suputra ini, itu si anak itu diajarkan betapa pentingnya dia menghormati kedua orang tua. Karena di Bali mengenal orang tua itu adalah betara sekali. Seorang anak yang tidak menghormati ayahnya, dia nantinya akan ketemu permasalahan ekonomi yang tanpa henti, bisa saja dililit hutang. Kemudian seorang anak yang tidak menghormati, tidak membahagiakan ibunya, dia akan ketemu berbagai halangan dan rintangan selama hidupnya, bahkan dia akan sakit keras. Nah, dengan ikut program Diksa Suputra, itu anak-anak akan menjadi sangat hormat kepada orang tua. Dia akan hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Dia akan menghormati guru pengajian, guru wisesa, ya. Dan karena dia dituntun oleh Dewi Saraswati dan Dewa Ganesha, karena kita menstanakan Dewa Ganesha dan Dewi Saraswati, Dewa Ganesha akan membebaskan anak ini dari segala halangan dan rintangan. Ya, sekarang halangan dan rintangan bagi anak-anak itu kan yang namanya obat-obatan terlarang, pergaulan bebas. Nah, Dewa Ganesha dan Dewi Saraswati inilah yang akan menuntun dari dalam, sehingga dia selalu berusaha untuk berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik. Itu. Kemudian karena kita menstanakan Dewi Saraswati, ketika dia belajar, itu ada doa. Sehingga apa pelajaran-pelajaran dia serap. Dan dia bisa terapkan. Bahkan ketika dia menemukan persoalan-persoalan di sekolah, di kampus, itu secara otomatis dia lupa tentang pelajaran, akan diingatkan oleh Sang Dewi ini. Gitu. Nah, target untuk mengikuti Diksa Suputra ini agar anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, hormat kepada leluhur, hidup rukun dengan saudara-saudara, kemudian hidupnya berguna bagi dirinya, bagi keluarga, lingkungan, serta nusa dan bangsa. Kemudian kalau kita sudah di Grahasta, ya, target kita apa? Tadi kan uang. Nah, di sini kita akan ajarkan bagaimana mereka bisa membuka 11 pintu rezeki yang ada di dalam diri mereka. Nah, acara ini adalah sebenarnya pemujaan kepada rambut sedana. Kita kenal sebagai Laksmi Puja. Laksmi Puja sudah diikuti oleh puluhan ribu masyarakat Bali itu sebelum COVID. Ya, di COVID kita adakan pripat-pripat saja. Ya. Sebagian besar dari yang mereka ikut itu mendapatkan manfaat positif. Ya. Mereka yang tidak mendapatkan manfaat biasanya mereka tidak menerapkan apa yang kita ajarkan pada saat Laksmi Puja. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah Wanaprastha.
Nah, di sini kita akan mengajarkan tentang namanya Siwa Diksa. Ya, kita akan hubungkan para peserta ini dengan Dewa Siwa. Kenapa dengan Dewa Siwa? Karena Dewa Siwa yang bermata 3 ini, beliau mampu membebaskan penderitaan umatnya. Beliau mampu menghapuskan segala dosa dan karma buruk. Nah, inilah tugas kita ketika kita sudah di Wanefraste ini, kita mendekatkan diri kepada Sang Hyang Siwa. Ya, agar apa? Sifat-sifat kesiwaan yang ada di dalam diri kita muncul. Sifat siwa itu apa? Selalu bahagia, penuh kasih, ya, memaafkan, ya. Dengan sifat-sifat inilah kita bisa menjadi kakek yang baik, kita menjadi nenek yang baik, ya, kita menjadi mertua yang baik, ya, bahkan nanti kita menjadi kumpi yang baik, ya. Dan di sini kita berusaha melepaskan apa yang kita sudah capai di masa Gerahasta kepada anak dan menantu. Kemudian di tahapan terakhir di Biksuke, kita ada program Tapa Yoga Samadhi. Nah, bagi mereka yang tidak mengikuti Laksmi Puja, mereka yang tidak mengikuti Siwa Diksa, langsung diproses di Tapa Yoga Samadhi. Nah, ini akan berlangsung selama 3 hari. Nah, disinilah para peserta akan disadarkan siapa diri, apa tujuan hidup, apa tugas hidup, kemana kita seharusnya nanti setelah kematian itu, apa yang harus kita lakukan di sana. Itu. Nah, ini semua bersumber pada ajaran-ajaran leluhur-leluhur yang sangat adiluhung. Ya, dimana ajaran kita kan sebenarnya ajaran awal kita sebelum ada agama itu di Bali itu adalah ajaran Kandepat. Ya, Kandepat ini kan ada Kandepat Buddha, Kandepat Manusia, Kandepat Atma, Kandepat Dewa. Seperti lantunan lagu-lagu ini. Tahu yang menciptakan dan penyanyinya? Siapa, Pak? Ini. Ibu? Wow. Ya. Kenapa bisa menciptakan lagu ini? Karena ada program yang disebut dengan telinga bijak. Di telinga bijak ini kita bisa mendengarkan, kita bisa mendapatkan wahyu yang datangnya dari beliau yang ada di dalam diri kita. Baik. Gitu. Baik, nanti kita bahas ini. Ini yang menarik adalah telinga bijak. Biasanya kan orang yang dikatakan bijaksana, bijak adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ini ada yang telinga bijak. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana hidup bahagia, mati tenang masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Ibu, ini yang menarik sekali kalau kita dengarkan tadi ada soundnya ini yang membuat saya tenang sekali di studio ini sendiri. Kemudian ada program telinga bijak. Seperti apa itu Bu, yang Ibu dapatkan? Itu ada salah satu program dari Amara Ashram yang diajarkan oleh Sri Haji, bagaimana kita belajar mendengarkan hati nurani. Jadi itu sebenarnya kan suara Tuhan yang ada dalam diri. Berbeda dengan yang kita pikirkan gitu. Jadi itu kita belajar mendengarkan suara Tuhan yang ada dalam diri kita, karena seperti tadi diajarkan bahwa dalam setiap manusia itu kan ada Tuhan. Kita adalah percikan kecil dari Tuhan dan kita belajar mendengarkan suara Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi hanya dalam, mungkin sebenarnya kalau tiang sih kalau dalam suasana hening, tenang itu ya kita berusaha mengkoneksikan diri seperti itu. Baik. Akhirnya bisa berhasil seperti saat ini. Sudah merasa berhasilkah saat ini Bu? Kalau dibilang tiang merasa sih karena dari sebelumnya tidak pernah bisa, Tiang tidak tahu mantra, tidak tahu puja, lalu akhirnya berhasil semenjak penstanaan telinga bijak itu, Tiang sudah berhasil membuat 4 buku
147 kalimat bijak motivasi jiwa. Kemudian ada 3 buku spiritual lagi. Kemudian ada sampai yang lagu terakhir ini adalah 11 lagu pemujaan. Itu adalah dari hasil pesanaan telinga bijak. Baik. Sebelumnya Tiang nggak pernah buat tulisan apapun terkait hal ini, belum pernah, karena tidak pernah terbayang gitu kan. Jadi sebenarnya itu prosesnya dari mana? Kalau secara kan biasanya pikiran aja, secara akademik saja ini kan dibilang percaya nggak percaya sih, kok saya bisa buat begini. Baik, harapan Ibu ke depannya nanti seperti apa, Bu? Ke depan yang ingin tetap berkarya, mendengarkan suara hati nurani, suara Tuhan yang ada dalam diri, sehingga muncul karya-karya yang bisa dimanfaatkan oleh umat, baik lagu pemujaan, kalimat-kalimat bijak, kemudian tulisan-tulisan yang bersifat penyadaran diri untuk pencerahan, yang berguna bagi masyarakat, khususnya sih bagi diri yang sendiri, itu yang utama, dan syukur kalau berguna bagi masyarakat. Pak Kade, kalau kita berbicara tentang kematian, ini kan seperti di awal mungkin saya akan berbicara tentang ini, bicara kematian mendobrak tabu budaya yang berdampak pada kualitas hidup ini sendiri. Seperti itu. Kenapa kita mengambil topik ini, hidup bahagia, akhirnya mati tenang, seperti itu? Di dunia ini hanya ada satu kepastian, kematian. Sudah siapkah? Belum. Ya. Bisa saja habis acara ini saya pulang dan saya mati di jalan. Kan tidak tentu. Baik. Maka kita harus selalu siap. Bagaimana agar kita bisa siap? Nah, itu belum. Tetapi sebenarnya, kenapa kita takut mati? Sebagian orang takut mati karena dia belum pernah mati. Mau ke Nabire sendiri, tak kasih uang 20 juta. Nabire itu di Papua. Mau? Enggak, Bang. Enggak mau. Karena dicari apa? Iya. Ada. Siapa akan ketemu? Enggak tahu. Enggak tahu. Kita akan takut mati setelah kita tahu perjalanan kita di kematian itu. Kita mau kemana gitu. Ya. Banyak orang takut mati kan dipikir kita itu ada di dalam kuburan, nggak bisa kemana-mana kan. Itu yang ditakutkan. Baik. Karena nggak bisa ke studio lagi, nggak bisa lihat pacar lagi kan. Oke, baik. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita petik pada saat mati kita? Ibaratkan kita dari Bali, kemudian kita ke Semeru. Kita kan hilang di Bali. Tapi di Semeru kita sembahyang, kita ketemu pemangku di sana, kita bisa beli sate di depan Pura Semeru, kita bisa jalan-jalan ke Semeru kalau mau. Tetapi di Bali kita kan hilang kan, kematian kita di sini, tapi hidup di Semeru. Mati juga begitu, kita mati di sini, kita hidup di sana. Di sini kita meninggalkan anak dan cucu, tetapi di sana kita ketemu kakek, nenek, kumpi, buyut, klub dan seterusnya. Kita juga disambut di sana. Karang, dimandikan, betapa indahnya, betapa enaknya gitu. Belum siap ketemu. Oke, Pak Kade, Ibu sehat-sehat selalu. Ini memberi motivasi kepada banyak orang, memberikan ini penting yang kita harus pahami, bisa menerima perbedaan seperti itu ya, Pak Kade. Semasih kita hidup, ayo agar kita mati dengan tenang. Perankan peran kita sebaik-baiknya. Baik. Ketika kita menjadi anak, jadilah anak yang baik, hormat kepada kedua orang tua. Ketika kita jadi peran suami, jadilah suami yang baik, yang menyayangi istri, jadi istri-istrilah yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi kakak-kakak yang baik, jadi adik-adik yang baik, jadi ipar-ipar yang baik, jadi tetangga-tetangga yang baik. Kalau semua peran itu kita selesaikan dengan baik, maka kita akan tenang masuk ke dalam keropak. Oke, baik. Yang pastinya harus menjadi orang baik dulu. Ibu, terima kasih. Pak Kades, terima kasih sudah sharing nih sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada saat ini. Saya Madi Sukadenekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.